Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Museum Taman Prasasti. Ya, perkenalkan nama saya Eko Wahyudi. Bapak Ibu bisa panggil saya Yudi. Dan saya adalah salah satu pemandu di Museum Prasasti. Dan di samping kiri saya ini adalah Pak Marjono. Dia adalah ASN yang tiket atau WFO ya untuk hari ini. Nah, mungkin sebelum kita melihat koleksi-koleksi dan melihat sejarah-sejarahnya, kita mendengarkan dulu nih sambutan untuk sebentar dari Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya atas nama Museum Prasasti. Museum Prasasti ini terdiri dari adalah satu kesatuan daripada Museum Sejarah Jakarta. Jadi salah satunya Museum Prasasti di mana isinya adalah prasasti-prasasti para tokoh pada waktu itu, di mana seluruh Indonesia ya Pak Yudi, bahkan dimakamkan di sini. Dan untuk lebih jelasnya nanti Pak Yudi yang akan menjelaskan tentang itu. Pada intinya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di Museum Prasasti. Semoga apa yang menjadi tujuan dan tugas Bapak Ibu sekalian dalam rangka apa ini, diklat atau di magang ya? Magang. Juga bisa menambah wawasan buat anak didik semua. Bahkan saya dengar juga Bapak Ibu sekalian ini dari pesertanya dari seluruh Indonesia ya Pak? Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin juga kalau nggak salah mungkin baru kali-kalinya baru datang sit ya. Iya. Terima kasih. Semoga nanti apa yang akan dijelaskan Pak Yudi semuanya itu karena mereka juga salah satu senior di Prasasti di sini daripada saya Bu. Saya memang belum lama di Prasasti ini. Mungkin ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat hidup dan selamat menikmati apa yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jon. Sebelum Pak Jon pergi, kita foto dulu ya di depan. Jelaskan sejarah boleh kalau ada yang mau bertanya. Setiap saya selesai menjelaskan salah satu koleksi, boleh juga bertanya ya. Nah, Museum Prasasti ini awalnya adalah sebuah pemakaman khusus untuk warga asing yang tinggal di Batavia. Pemakaman dengan luas 5,5 hektar ini dulunya bernama Kebun Jahe Kober. Kalau untuk orang pribumi menyebutnya seperti itu. Kebun jahe itu wilayah, kober itu dari kata-kata kuburan bersama. Ya, jadi kalau di Jakarta ada kata-kata kober berarti itu dulu areanya bekas ada jejak pemakaman. Nah, pemakaman ini diresmikan oleh pemerintah VOC pada tanggal 28 September tahun 1795. Ada yang udah lahir belum ya? Belum. Nah, jadi sebenarnya ini adalah pemakaman kedua karena Belanda sendiri sudah meresmikan kota Batavia dari tahun 1619. Jadi hampir 200 tahun mereka memakamkan jenazahnya itu di sekitar gereja. Nah, yang paling besar itu namanya Gereja Valanskerk atau yang sekarang disebut Museum Wayang. Karena kondisi kota Batavia di awal 1800-an itu sedang tidak sehat, sangat padat, banyak penyakit, sehingga proses kematian berjalan cepat. Pemakaman-pemakaman di samping gereja itu mulai tidak mampu menampung banyaknya jenazah. Sehingga pada saat itu pemerintah VOC mencari lahan baru untuk dijadikan pemakaman. Nah, menurut mereka Kebun Jahe Kober ini lokasinya sangat strategis. Pertama, berdekatan dengan aliran sungai. Yang kedua, luasnya cukup seluas 5,5 hektar. Dan yang ketiga, tempatnya cukup jauh dari kota. Karena kota Batavia sendiri batas akhirnya adalah stasiun Jakarta Kota atau Gedung Bios itu ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian TPU Kebun Jahe Kober ini berkembang menjadi pemakaman yang prestisius. Ada pejabat penting, pelaku sejarah dan selebritis di masanya yang dimakamkan di sini. Salah satunya adalah Dr. H.F. Roll, Olivia Mariamne Raffles dan Sohogi ya kalau para pribadinya. Pemakaman di sini bertahan sampai tahun 1975. Pada saat itu Pemprov DKI dipimpin oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin. Beliau kemudian menutup lokasi pemakaman. Untuk
pihak keluarga diberitahu untuk membawa jenazah keluarganya masing-masing. Tapi kalau tidak ada yang keluarga yang datang, maka jenazah tersebut akan dibongkar sendiri kerangkanya, kemudian dimakamkan secara massal di TPU Menteng Puro dan Tanah Mesir. Setelah semua jenazah diangkat, batu nisannya ditata ulang sedemikian rupa, kemudian diresmikan menjadi museum prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977 dengan luas 1,3 hektar. Itu adalah sejarah singkatnya. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, ada yang ditanyakan? Mas, ini dinding yang di dinding-dinding ini apa ya? Kok kayaknya ada nama-nama gitu. Itu nanti. Oh, Nanti saja. oke. Apa? Itu sudah ke koreksi. Oh, Sudah kosong. Secara administrasi sudah kosong, tapi kalau praktik sih mungkin ya tangan-tangan aja mungkin masih ada. hah? Serius? Karena Langsung dek. proyek ya, tapi secara administrasi sih sudah nggak ada. Iya, sudah kosong. Ya, makanya disebut museum prasasti karena kita kalau sebenarnya satu ya, satu yang ada tulisannya dan ada sejarahnya. Sama ya seperti kayak prasasti Kampung Negara, Oh, iya. atau prasasti yang dipelajari di sekolah. Iya, iya. Sekolah Oke, itu oke. prasasti dari bangsa kita sendiri. Sekarang kita melihat prasasti yang dibuat oleh orang lain. Lagi, Mas, untuk masuk ini kan ya sedikit banyak bekas makam lah gitu ya. Yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk, Mas, peraturannya gitu. kalau di sini bebas aja sih Bu ya. Yang penting kita sopan dan tidak yang gimana ya. Kita nggak pernah buat larangan, nggak boleh ini, nggak boleh tunjuk ini, nggak boleh itu gitu ya. Yang jelas larangannya sih bersifat formal aja. Tidak boleh meletakkan barang apapun di atas koleksi, tidak boleh bersandar pada koleksi yang rapuh, paling gitu aja. Tapi kalau untuk larangan yang bersifat mistis kita tidak ada. Nah, ya, oke, sip, Aman ya berarti ya. aman. Ada lagi? Nggak ada. Baik, kita selanjutnya akan melihat bangunan jagat budayanya. Jadi museum prasasti mempunyai satu bangunan jagat budaya tipe A yang ini ya. Dan koleksi kita itu terdiri dari kurang lebih 993 prasasti. Ya, yang paling banyak itu terbuat bahannya dari batu marmer yang diimpor langsung dari Italia. Terus yang kedua batu andesit yang di kanan ini diimpor dari India Selatan. Ya, dan ada sedikit perunggu. Nah, kenapa kok yang batu andesit menghiasi dinding dari bangunan utama? Karena batu-batu andesit ini adalah batu nisan pindahan. Jadi jasadnya tidak ada di sini, tapi jasadnya ada di gereja-gereja atau pemakaman sebelumnya. Contoh di sebelah kanan itu ada tulisan dia meninggal tahun 1705. Di sebelahnya lagi sebelah kirinya dia meninggal tahun 1734. Sedangkan tempat ini dibukanya 1795. Artinya batu nisannya pindahan, ya. Nah, kenapa dipindahkan? Karena kalau seandainya batu-batu ini tidak dipindahkan, mereka sangat sulit untuk diajak memakamkan di tempat ini. Karena posisinya ini kan jauh dari pusat kota, ya. Jadi ini pinggiran. Mereka biasanya nguburinnya enak-enakan di tengah kota, ramai, dekat. Terus tiba-tiba harus kuburin jauh, gitu ya. Jadi pemakaman di sana ditutup, batu nisannya dibawa ke sini. Kemudian jadi ornamen dinding dari hiasan-hiasan dari bangunan ini. Nah, bedanya ini masih dipengaruhi oleh agama Protestan. Makanya batu nisan mereka pun berbeda dari yang di dalam. Karena di dalam itu sudah masuk ke agamanya Katolik, ya. Nah, Protestan dan Katolik cara menunjukkan strata sosial pekerjaan itu berbeda. Kalau Protestan itu lebih ke lambang heraldik. Makanya pemakaman batu nisan mereka itu dihiasi lambang-lambang heraldik seperti ini. Beda keluarga, beda lambang. Sedangkan kalau Katolik mereka lebih ke bentuk. Semakin megah bentuknya, semakin besar bentuknya, maka stratanya pun makin tinggi. Dan biasanya nisan itu untuk satu keluarga, ya.
mereka sebutnya helder, satu lubang untuk satu keluarga. Jadi jangan heran kalau satu ini ada beberapa nama yang pernah dimakamkan. Nah, untuk bangunan ini sendiri dibangun tahun 1844. Itu prasastinya ada di atas. Nah, itu adalah prasasti pembangunan gedung ini. Arsitekturnya bergaya Doria. Ciri-ciri bangunan berarsitektur Doria adalah tiang seperti ini. Nah, ada tiang-tiang. Gayanya arsitektur Doria. Kalau ada yang bertanya kenapa kok ini ada lambangnya, ada lambangnya, sedangkan ini tidak. Karena kalau ini Belanda itu sudah dikuasai Prancis ya, jadi sudah tidak memakai lambang heraldik lagi. Nah, ini karena ini dibuat tahun 1820, tapi dia punya lambang organisasi. Lambang organisasi itu biasanya di bawah. Nah, yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin pada saat itu. Ini namanya di atas Taman Prasasti ya. Jadi awalnya tidak langsung diresmikan menjadi museum, tapi hanya taman biasa. Ya. Tapi beberapa tahun kemudian baru diresmikan menjadi museum. Untung namanya Taman Prasasti ya. Kalau taman kuburan nggak ada. Aslinya ada di Museum Sejarah Jakarta. Ini hanya replika. Ya, jadi ini tragedi yang terjadi sekitar tahun 1722. Namanya ini Peter Elberfeld. Ya, jadi Peter Elberfeld itu adalah salah satu pedagang yang tergabung di VOC yang bergerak di penyamak kulit. Tapi dia itu sangat maju usahanya, kaya raya, tanahnya banyak di mana-mana. Tapi sayangnya dia itu keturunan campuran Jerman Siam. Akhirnya hal itulah yang membuat dia sering dibully. Ya, namanya keturunan campuran itu dianggap derajatnya lebih rendah ya, walaupun dia kaya juga. Nah, sering sakit hati ketika dibully, dia lalu bekerja sama dengan Raden Ateng Kartadria dari Banten untuk membunuh orang-orang Batavia. Rencananya itu pada malam tahun baru. Nah, jadi kalau malam tahun baru itu orang Eropa mabuk jam 12 malam, jam 3 jam 4 mereka pada teler. Jadi tinggal masuk ke kota, bunuh-bunuhin. Rencananya seperti itu. Nah, ketika dia sedang meeting dengan Karena dia bekerja teman-temannya, sama ya dengan orang teman-temannya, pribumi. salah satu anak buahnya bernama Ali itu mendengarkan dan melaporkan ke pemerintah Belanda. Oh, itu Ali dia. ini, Pak, Ali. Londo ireng itu. Ada Ali nggak Ali? Ali, keluarin Ali. Ali. Ayo kita hajar sini. Ali pengkhianat. Jadi atas informasi dari Ali kemudian dibuat pasukan untuk menggerebek si Peter Elberfeld dan teman-temannya. Ketika ditangkap, Raden Ateng Kartadria bersama 13 orang pengikutnya langsung dibawa ke Batavia, langsung dihukum mati. Sedangkan Peter Elberfeld karena dia orang asing, maka hukumannya beda. Diseret dulu pakai kuda dari kota Batavia sejauh 1 km menuju keluar tembok kota Batavia. Nah, setelah sampai ke pemukiman orang pribumi dipanggil. Ini adalah hukuman yang nanti diberikan kepada orang-orang yang berani melawan pemerintah VOC. Jadi hukumannya itu dia dibuka bajunya, tinggal pakai sana ya. Terus ditarik menggunakan 4 ekor kuda berlawanan arah. Patah dong. Ketika proses penarikan itu kan kulitnya pada pecah nih. Nah, orang kita teriak pecah kulit. Nah, tempat kejadiannya sekarang disebut kampung pecah kulit di daerah Jakarta atau pasar pecah kulit. Setelah tercerai berai tubuhnya digali di situ di pinggir jalan.
ditimbun, kepalanya dipenggal, lalu dibikin tugu seperti ini. Lebih besar tugunya, kemudian kepalanya ditancap. Karena orang kita belum bisa bahasa Latin, maka dibuatkan tulisan seperti ini. Bahasa Hono Coroko. Artinya kira-kira siapapun yang berani memberontak akan dihukum seperti Peter Adolf. Ya, sepelapilan ya. Nah, di bawahnya itu ada tulisan tidak boleh ada yang membangun apapun, menanam apapun di sekitar tugu ini. Nah, tugu ini dihancurkan oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Batu nisannya dibawa ke museum sejarah. Ya, ditempel di tukang parkir. Dan tempat parkir itu kan ada tembok tuh. Iya. Ditempel begitu saja. Nah, karena di sana tidak dibuatkan monumen aslinya, maka sekarang dibuatkan monumen aslinya lengkap dengan kepalanya. Kepala. Sebelah kanan ini punya Bung Karno, dibuat oleh Yayasan Palang Hitam. Jadi Yayasan Palang Hitam itu salah satu yayasan yang paling besar untuk kematian di Jakarta. Sebelum membuat peti jenazah Bung Karno, mereka juga membuat peti jenazah untuk para pahlawan revolusi. Ketika diangkat dari lubang buaya, itu peti-petinya juga buatan Palang Hitam. Ya, Palang Hitam untuk kematian, Palang Merah untuk kehidupan aja sama ya. Nah, ini hanya untuk membawa jenazah dari RSPAD Gatot Subroto sampai ke Wisma Yaso. Ya, jadi ketika Bung Karno meninggal di sana, dibawa iring-iringnya ke Wisma Yaso, jenazah dikeluarkan, peti ini lalu kembali ke gudangnya Palang Hitam. Karena keluarganya sudah menyiapkan peti jenazah untuk dibawa ke Blitar. Blitar ya. Ya. Nah, kalau yang ini punya Bung Hatta. Ini dibuat oleh Yayasan Bunga Kamboja. Masih ada sampai sekarang. Nah, kenapa rame peti ini Bung Hatta, sedangkan Bung Karno cukup simpel? Karena Bung Hatta itu keturunan Minang. Iya. Maka ini ukir-ukiran khas Minangkabau. Ada orang Minang? Indah aduh. Tidak ada. Aduh, Indah. Nah, aduh kelas benar. untuk Bung Hatta ini dimakamkan di Tanah Kusir. Dia tidak dimakamkan di Kalibata. Kenapa? Karena dia punya wasiat ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat. Makanya dia dimakamkannya di Tanah Kusir. Oke.